Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan membahas tentang masalah ojol yang tertabrak bahkan ada yang terlindas mobil rantis ya atau mobil kendaraan taktis. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ini lihat Dalam sebuah video demo amatir yang kemarin nih. beredar di media sosial, mobil rantis bertuliskan Brimob tampak melaju Tuh, cepat untuk memecah massa ada dan yang demo tertabrak di sampai Jalan kelindas. Pejombongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Serangan massa menggunakan batu membuat laju mobil semakin kencang. Jadi tuh ya semakin kencang, bukannya melambat atau berhati-hati tapi makin kencang. Jadi bayangin orang lagi lari gitu ya, ada yang mungkin terjatuh. Jadi akhirnya yang terjatuh ini nggak sempat untuk menyingkir dari jalan, terus ketabrak akhirnya. Ya kita bisa lihat di video gitu. Jadi ini orang tuh kayak mau bangun tapi karena belum sempat menyingkir akhirnya ketabrak. Mungkin ada yang kelindas juga gitu ya. Ini parah banget Mobil hasilnya. semakin kencang. Massa yang berkerumun di badan jalan pun sontak Saking berlarian ramenya ke nih. berbagai arah. Namun naas seorang pengemudi ojek online ditabrak mobil rantis. Ironisnya, Iya tuh. mobil rantis tersebut langsung kabur usai melindas korban. Jadi bayangin udah nabrak kabur lagi. Wah, itu udah parah banget. Bayangin ada ratusan orang di sana, ada mungkin ribuan. Itu ya ngelihat ada orang yang ketabrak gitu. Bukannya berhenti atau mengecek ya bagaimana kondisinya tapi kabur. Nggak ada tanggung jawabnya ini yang menabrak ini ya. Aduh, Memancing kemarahan kasihan. massa yang langsung menyerang dengan melempari mobil itu menggunakan batu dan kayu. Iya, Mengetahui makin kejadian marah tragis lah. tersebut, ratusan pengemudi ojek online Kamis malam menggeruduk markas pasukan Brimob di kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Para pengemudi memadati area gerbang utama. Massa bahkan memblokade jalan Kakao Usman Harun Kuitang sehingga menimbulkan kemacetan. Para ojol menuntut oknum petugas yang melindas rekan mereka untuk bertanggung jawab. Perwakilan Iya. perwira Brimob Kuitang sempat mencoba menenangkan massa. Namun upaya negosiasi antara Brimob dan massa berjalan buntu hingga terjadi kericuhan antara petugas Brimob dan massa. Jadi gitu ya. Jadi ini bertumpuk ya masalahnya, nggak cuma satu hal nih, tapi berbagai masalah sehingga masalah itu sangat marah. Bayangin misalnya saat demo, ya demo kan dilakukan gara-gara tadi ya masyarakat tuh lagi menderita, sedang apa kesusahan dan sebagainya. Jadi yang pertama tuh kayak gitu. Nah, terus yang ditabrak adalah ojol. Ojol itu adalah orang yang apa ya, hidupnya mungkin nggak mewah gitu ya, hidupnya nggak eh, enak juga. Maksudnya kayak bukan orang kaya lah. Jadi orang kecil juga yang sedang menjadi target gitu. Jadi yang jadi korban adalah orang kecil. Nah, setelah orang kecil yang melakukan adalah polisi gitu lah. Orang yang harusnya menenangkan, harusnya mengawasi, ya yang mengayomi masyarakat. Tapi bukannya mengayomi, tapi malah menabrak ya, menjadikan satu orang tuh menjadi korban. Gitu. Jadi yang melakukan pelakunya adalah si polisi tadi yang harusnya mengayomi masyarakat. Habis udah ditabrak kabur lagi. Jadi itu bertumpuk yang udah awalnya demo marah, yang kena itu korban adalah ojol, ditambah yang melakukan itu polisi dan sudah melakukan bukan tanggung jawab tapi malah kabur. Jadi bertumpuk masyarakat yang melihat kayak gini itu makin marah, apalagi ada video sebelum orang itu ketabrak. Wah, itu sangat mengenaskan sekali. Ada buktinya ya, bukti nyatanya itu ada gitu. Aduh, Diketahui ada 2 kasihan korban banget dari ini. ojek online yang dilindas oleh mobil rantis. Oh, Satu 2 dalam orang. kondisi meninggal dunia dan satu lagi Innalillahi. dalam keadaan kritis. Itu kemungkinan yang meninggal tuh yang terlindas itu, karena bayangin ya ada mobil rantis, mobil kendaraan taktis itu kan biasanya lapisan besinya atau pelindungnya itu lebih tebal ya untuk mengatasi hal seperti ini. Jadi mobil tuh udah berat, mungkin ratusan kilo, itu melindas orang. Kalau misalnya yang dilindas itu anggota badan bisa aja jadi cacat ya. Bayangin itu remuk itu tulangnya, kalau misalnya kelindas bisa patah-patah dan sebagainya. Kalau misalnya nggak bukan anggota badan, misalnya bagian vital yang dari kepala sampai ke badan itu bisa langsung meninggal. Ya bayangin bagian dalam kalian atau paru-paru kalian tuh terlindas beban yang sangat berat seperti itu. Walaupun hanya sebentar, itu bisa bisa fatal sekali lah. Itu yang kritis mungkin itu yang ketabrak ya. Jadi nggak terlalu parah sampai meninggal. Kalau yang meninggal ini mungkin yang terlindas gitu ya, dari situasinya seperti itu ya. Dan Pol Asep Edi Suheri mengonfirmasi saat memberikan konferensi pers di RSCM pada Kamis malam. Ya, ada 7 petugas yang menjadi pelaku ya di dalam mobil itu. Itu apa nggak ada yang mengingatkan temennya yang mengemudikan mobilnya gitu. Jadi mereka itu di dalam mobil ngapain aja? Kenapa nggak kayak ngasih wah hati-hati jangan cepet-cepet atau jangan ngebut karena banyak orang yang di depan mobil itu. Kenapa nggak ada yang mengingatkan si pengemudi ini untuk berhati-hati, untuk berjalan lebih pelan gitu ya. Walaupun ya tugasnya itu adalah mengamankan, tapi jangan sampai
cara pengamanan itu berlebihan sampai ya menimbulkan korban seperti ini. Jadi dari 7 orang ini mengapa nggak ada yang mengingatkan atau menegur pengemudinya gitu, itu yang menjadi masalah ya. Saudara kita ya, yang mana Sedih banget nih kondisinya. kejadian tadi sore ya, sehingga dengan begitu dari hal tersebut ya, saya atas nama pimpinan Polda Metro yang juga sama satuan Udah kayak nggak ada apa ya, wibawanya itu udah kayak wah nggak ada gitu ya, dan terus berduka ya, cita ya, wibawanya udah nggak ada. pada keluarga almarhum. Dan kebetulan tadi saya sudah bertemu dengan keluarga almarhum. Saya akan bertanggung jawab untuk masalah pembiayaan. Tadi saya diskusi sama beliau dari orang tuanya, bapaknya almarhum, pembiayaan dari mulai pengurusan jenazah ya, sampai pemakaman, bahkan sampai nanti tahlilannya, ya, bahkan nanti sampai hal-hal lain yang berkaitan saya dengan beliau ya udah tadi diskusikan, dan itu tidak masalah. Polri pun memastikan Ya. Ya kalau udah kejadian gini proses mah sulit pemeriksaan sih. terhadap 7 anggota BRIMOB yang ditangkap terkait kasus ini. Proses pemeriksaan akan dilakukan secara transparan. Saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan, sementara sudah kita amankan juga berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Iya. Ya, kejadian ini bukannya mendamaikan tapi membuat makin panas keadaan ya. Bayangin orang lagi susah gitu ya. Tapi bukannya selesaikan dengan baik gitu ya. Bukannya akomodasi ya aspirasi masyarakatnya, tapi malah begini kejadiannya. Jadi udah makin sulit, ada korban jiwa juga ya. Yang awalnya udah kebakar, tadi tambah bensin, makin kebakar lagi ya. Ini amarah masyarakat yang sekarang ini melihat kondisi Indonesia yang sedang ricuh sekarang. Ya, dalam pemeriksaan ini kita akan lakukan secara cepat, ya, transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Jadi inisial 7 yang pertama berpangkat kompol CD C, inisialnya C, terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Inisial namanya ya. Baraka Y, dan Baraka J. Sementara itu, Direktur Public Affairs and Communication Goto Ademulya dalam rilis yang diterima pada Kamis mengatakan pihaknya tengah menelusuri lebih lanjut insiden ini. Goto akan melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait Di tempat untuk kerjanya mendapatkan ini. kejelasan identitas korban. Pada Jumat dini hari, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menemui keluarga korban pengemudi ojek online yang meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis BRIMOB. Kapolri pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden tragis ini. Dalam keterangan tertulis, ia menegaskan telah memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil langkah penanganan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Ya gitu ya video beritanya. Jadi yang kita bisa ketahui dari berita ini bahwa kejadian ini sebenarnya adalah kejadian yang bisa dicegah. Jadi bayangin ya, mobil tadi itu gara-gara mobilnya kecepatan tinggi. Jadi karena kecepatan tinggi ya, namanya mobil itu nggak bisa langsung tiba-tiba berhenti. Itu akhirnya ketika ada yang jatuh, jadi nggak sempat untuk bangun ya, mau baru bangun tuh ya, mau menyingkir dari jalan, itu akhirnya tertabrak, bahkan ada yang terlindas. Jadi ini adalah kejadian yang harusnya bisa dicegah, tapi gara-gara ada oknum yang tidak menjalankan aturan dengan baik, bukannya malah menenangkan warganya, menyelesaikan permasalahan dan sebagainya, tapi malah memperburuk keadaan. Yang udah kebakar makin kebakar lagi, makin besar apinya. Dengan kayak bukannya memadamkan api nih ya, ditenangkan, diselesaikan, tapi malah ditambah bensin gitu ya. Jadi itu yang menjadi masalah. Jadi besarnya itu karena berbagai hal gitu, dari masalah polisi yang melakukan, terus ojol yang merasakan jadi korbannya, habis itu kabur lagi nggak mau tanggung jawab, itu kan jadi double gitu ya. Harusnya diselesaikan dengan baik gitu ya, harus bisa dicegah bahkan itu ya, jangan sampai ada yang ketabrak ataupun terlindas akhirnya begini. Jadi kan orang berpikir ini polisi ini apakah bukan tugasnya adalah ini ya, untuk menenangkan, untuk mengayomi masyarakat, tapi karena kejadian ini nama polisi secara umum itu bisa menjadi buruk gitu. Jadi masyarakat nggak percaya lagi sama polisian gitu ya. Itu yang jadi masalah di berita ini.
Nah, mungkin itulah yang bisa kita pelajari. Kalau kalian tertarik sama sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.